Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga dari Tomba Ati TV ya. Pada kesempatan hari ini, part yang ketiga ini kita akan membahas cara agar bisa tidur saat mengalami anxiety disorder. Sulit tidur pada anxiety bukan karena kamu lemah, tetapi karena syaraf masih berada di mode waspada, guys. Ingat itu, tujuan kita bukan memaksa tidur, tapi menenangkan tubuh terlebih dahulu. Jangan memaksa tidur, semakin dipaksa otak semakin aktif. Alih-alih berkata, aku harus tidur, tapi katakan, aku hanya akan beristirahat dan menenangkan tubuh. Kayak gitu, bukan aku harus tidur, tapi tenangkan dulu. Aku hanya akan beristirahat dan menenangkan tubuh. Tidur akan datang dengan sendirinya nanti ya. Yang kedua, latihan nafas. Penurunan cemas paling penting ya, lakukan di tempat tidur. Seperti yang saya sampaikan dulu berkaitan dengan anxiety psikosomatik itu sering-sering pernapasan perut. Tarik napas 4 detik, tahan 2 detik, hembuskan 6-8 detik kayak gitu ya. Sampai perutnya mengembang, itu dinamakan pernapasan perut. Tarik nafas lewat hidung 4 detik, tahan 2 detik, hembuskan lewat mulut 6-8 detik. Itu yang sering saya lakukan dulu. Ulangi 7-10 kali. Nafas panjang memberi sinyal aman ke otak ya. Nafas panjang memberi sinyal aman ke otak. Jadi kita kasih sinyal bahwa ini tuh aman kayak gitu ya. Lepaskan tegangan tubuh. Coba relaksasi otot ya. Kita melakukan, saya mengajari kalian, kepalkan tangan kayak gini. Cek 5 detik, lepaskan. Kepalkan tangan, lepaskan. Angkat bahu 5 detik sambil pernapasan perut, lepaskan. Kencangkan kaki, lepaskan 5 detik kayak gitu. Itu sambil kalian juga bisa pemijatan titik refleksi sambil atur pernapasan perut kayak gitu. Hentikan dialog pikiran. Dialog pikiran itu jika pikiran rame, jangan dilawan. Biarkan lewat seperti awan gitu aja guys. Biarkan lewat seperti awan. Boleh ulangi dalam hati, aku aman, aku tenang, aku dilindungi. Kayak gitu, aku baik-baik saja, semua akan baik-baik saja. Senyum, biar endorfin keluar gitu ya. Rutinitas malam yang menenangkan. Rutinitas malam itu yang perlu kita hindari itu, hindari HP. Kalau sudah mau tidur, di HP berlebihan nggak boleh di malam hari ya. HP diseleke, kita siap untuk tidur ya. Berita berat hindari dulu, kopi, teh ataupun makan di malam hari hindari dulu kayak gitu. Lakukan kalau bisa lampunya itu diusahakan redup. Zikir jangan lupa, istighfar, baca kulhu, falak, binas, ayat kursi bagi yang muslim. Kayak gitu saya sering kan untuk mengajak kalian untuk zikir seperti itu, kulhu, falak, binas, ayat kursi, al-fatihah diawali tentunya. Kayak gitu, diulangi. Sebelum tidur dibacakan, terus kita afirmasi positif, aku sehat, aku berani, aku percaya diri, aku normal. Nah itu diucapkan berkali-kali, direpetisi, diulang-ulang supaya bisa masuk ke alam bawah sadar, kita menjadi tenang ya. Itu semuanya dilakukan secara pelan, secara santai kayak gitu loh. Musik relaksasi, kalau cocok dengan musik boleh menggunakan musik, kalau nggak cocok misalnya dengan murotal juga bisa, dengarkan murotal, dengarkan musik relaksasi seperti itu. Jika terbangun malam, terima, jangan khawatir. Bangun malam bukan kegagalan tidur kalian ya. Bahkan saya dulu sering menggunakan untuk sholat malam dengan zikir, dengan istighfar kayak gitu ya. Jadi kalau bangun malam bukan kegagalan itu namanya. Tetap tenang, atur nafas, dan jangan cek jam. Itu tidak penting, jam segini tidak penting. Gak usah cek jam kayak gitu. Tidur itu siklus, bukan satu kali panjang. Tidur itu siklus ya, bukan satu kali panjang. Orang normal biasa kok bangun jam segini, jam segitu. Untuk apa ya? Untuk kita beribadah malam dan lain sebagainya seperti itu. Kalimat penenang sebelum tidur, bacakan perlahan kalimat penenangnya itu seperti apa. Ya Allah, aku serahkan lelahku padamu. Ya Allah, aku serahkan lelahku padamu. Kayak gitu. Tubuhku aman, jiwaku tenang.
tarik nafas, tahan. Aku diizinkan beristirahat, seperti itu. Nanti insya Allah bisa beristirahat. Kalaupun tidurnya sebentar, itu sudah berkualitas. Yang kita butuhkan bukan tidur panjang ataupun tidur lama, 8 jam dan lain sebagainya, bukan itu sebenarnya. Yang kita butuhkan adalah tidur yang berkualitas, sebentar tapi bangunnya menjadi fresh. Banyak orang tidurnya sebentar tapi fresh, kan kayak gitu. Ingat itu. Dan ingat ini yang paling penting. Anxiety tidak berbahaya. Insomnia karena anxiety bisa pulih. Banyak orang sembuh dan tidur normal kembali. Contohnya siapa? Saya sendiri. Alhamdulillah. Saya dulu itu saya mengira tidak bisa sembuh, dan akhirnya saya bisa sembuh dengan normal dan bisa menyemangati kalian. Ayo, sahabat Tombo Ati TV yang masih ada gangguan tidur, jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Lakukan triknya, jangan hanya bingung. Lakukan triknya, ulang-ulangi video ini, dengarkan dan praktekkan. Insya Allah akan membantu. Kalau perlu, kakinya direndam dengan air hangat, kasih air garam, dan bacakan ayat kursi, kulhu, falak, binas, dan Al-Fatihah. Insya Allah itu akan membantu, akan menenangkan pikiran kita, dan akan membuat kita bisa normal kembali insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sembuhkan kami ya Allah, kuatkan kami ya Allah, berilah kami kesehatan, kekuatan, ketenangan, kenyamanan, bahagia, sehat sempurna. Dengan izinmu kesehatan kami, menjaga diri kami untuk tetap hidup, panjang umur, berkah barokah, rezeki melimpah. Kami akan pulih kembali, normal kembali, semangat kembali ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.